Halo semuanya, kembali lagi di channel Cek Fakta, channel yang selalu menyajikan berita dan analisis mendalam seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru yang kami hadirkan setiap harinya. Kali ini, kita akan membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola nasional, khususnya oleh para bobotoh, pendukung setia Persib Bandung, dan juga para pecinta timnas Indonesia. Ya, sosok yang kita maksud adalah Tam Hai. Pemain berusia 30 tahun ini baru saja bergabung bersama Persib Bandung pada akhir Agustus lalu, tepat menjelang penutupan bursa transfer musim panas ke 2025. Kedatangannya tentu saja membawa euforia besar karena ia bukan sekadar pemain biasa, melainkan gelandang dengan reputasi mentereng yang pernah dijuluki Profesor Lapangan Tengah ketika bermain di Eropa. Namun, kehadirannya kini justru dibarengi dengan tanda tanya besar. Benarkah Tam Hai sudah habis? Atau ini hanya masalah adaptasi dan kebugaran semata? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tarik ke belakang sedikit. Tam Hai memang tidak menentukan klub baru pada awal Juli ketika mayoritas klub Eropa sudah memulai persiapan pramusim mereka. Hal itu membuatnya datang ke Indonesia dengan kondisi yang belum matang secara fisik. Bayangkan saja, pemain lain seperti Federico Barba atau Eliano Reinders yang juga baru bergabung di Persib justru terlihat lebih siap karena sebelumnya mereka menjalani pramusim dengan klub lama dan bahkan sempat memainkan laga kompetitif. Sementara Hai, setelah kontraknya habis, tidak langsung menemukan klub dan baru bergabung di akhir Agustus. Itu artinya, hampir 2 bulan penuh ia tidak mendapatkan ritme latihan maupun pertandingan yang ideal bagi seorang pesepak bola profesional. Dampak dari kondisi tersebut langsung terasa. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib, Tam Hai justru tidak sempat mencatatkan debutnya lebih cepat karena pertandingan pertama Persib usai ia datang, yakni melawan Borneo FC, harus ditunda akibat demonstrasi yang terjadi. Jadi, Hai pun pergi bergabung ke timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday tanpa pernah mencicipi 1 menit pun laga kompetitif sejak bulan Juni. Tentu saja, hal ini membuat pelatih timnas, Patrick Kluivert, harus berhati-hati. Ia hanya menurunkan Hai selama 25 menit ketika Indonesia melawan Taiwan dan 30 menit ketika menghadapi Lebanon. Dengan kata lain, Kluivert tidak mau memaksakan Hai tampil penuh karena ia tahu kondisi kebugarannya jauh dari ideal. Masalah kebugaran inilah yang kemudian ikut terbawa ketika Hai kembali ke Persib Bandung usai jeda internasional. Dalam laga melawan Persebaya Surabaya di Super League 2025/26 pada tanggal 12 September, Hai akhirnya melakukan debutnya bersama MAM Bandung. Namun, sekali lagi, ia hanya mampu tampil selama 29 menit. Pelatih Bojan Houdek secara jujur mengakui bahwa Hai belum siap tampil penuh. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Houdek menyebutkan bahwa Tam belum berada di kondisi 100% dan match fitnessnya masih jauh tertinggal dibanding rekan-rekan setimnya. Perbandingan pun muncul. Federico Barba dan Eliano Reinders yang sama-sama datang pada hari terakhir bursa transfer justru sudah tampil prima. Menurut Houdek, hal ini karena keduanya masih sempat menjalani pramusim bersama klub lama di Eropa, sehingga saat datang ke Bandung, kondisi mereka relatif siap tempur, sedangkan Hai tidak. Akibatnya, publik mulai bertanya-tanya, apakah Tam Hai memang sudah menurun kemampuannya, atau hanya sekadar butuh waktu adaptasi dan pemulihan kebugaran? Tam Hai sendiri dikenal sebagai sosok gelandang pekerja keras yang memiliki visi bermain tajam, distribusi bola akurat, dan kecerdasan taktik tinggi. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai Profesor Lapangan Tengah. Namun, semua kelebihan itu tidak akan maksimal jika kondisi fisiknya tidak mendukung. Faktanya, saat ini ia hanya bisa tampil 25 hingga 30 menit baik bersama timnas Indonesia maupun Persib Bandung. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar, bukan hanya bagi dirinya pribadi, tetapi juga bagi tim pelatih baik di klub maupun timnas. Persib Bandung tidak bisa menunggu terlalu lama. Jadwal mereka sudah sangat padat. Selain laga tunda melawan Borneo FC, mereka juga harus menghadapi Liga Champions Asia 2 dengan pertandingan perdana melawan Lion City Sailors. Dalam kompetisi sekelas itu, tentu saja Persib membutuhkan kontribusi penuh dari para pemain bintang, termasuk Tam Hai.
Jika ia tidak segera meningkatkan kebugaran dan match fitness, maka peluang Persib untuk bersaing di level Asia bisa terganggu. Di sisi lain, timnas Indonesia pun membutuhkan He dalam kondisi terbaik. Sebagai gelandang berpengalaman yang sudah pernah bermain di level Eropa, He diharapkan bisa menjadi motor permainan di lini tengah Garuda. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menjalankan peran itu jika hanya kuat bermain 30 menit? Patrick Kluivert tentu juga menyadari hal ini. Itulah mengapa He hanya dijadikan opsi pelapis saat FIFA McD lalu. Masalah kebugaran ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Seorang pemain yang absen cukup lama dari ritme pertandingan biasanya membutuhkan beberapa pekan hingga bulan untuk kembali ke level optimal. Apalagi usia Tam He sudah 30 tahun, bukan lagi usia emas seorang gelandang. Tubuhnya tentu membutuhkan pemulihan lebih panjang dibandingkan pemain yang lebih muda. Maka wajar jika publik mulai mengkhawatirkan apakah He masih bisa memberikan kontribusi maksimal di level klub maupun timnas. Namun, perlu diingat juga bahwa label sudah habis terlalu dini untuk disematkan pada Tam He. Banyak contoh pemain dunia yang sempat kesulitan di awal musim karena masalah match fitness, tetapi kemudian bangkit dan menunjukkan kualitas sesungguhnya. Apalagi, Tam dikenal sebagai sosok yang profesional, disiplin, dan memiliki pengalaman segudang. Selama ia bisa menjaga komitmen untuk segera mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran, bukan tidak mungkin beberapa pekan ke depan ia sudah bisa tampil 90 menit penuh. Satu hal yang juga patut digarisbawahi adalah ekspektasi tinggi yang langsung diberikan kepadanya begitu ia datang ke Bandung. Publik bobotoh sudah lama menginginkan pemain dengan kualitas Eropa untuk memperkuat lini tengah Persib. Kehadiran Tam He seolah menjawab doa mereka. Namun, ekspektasi ini pula yang bisa menjadi pedang bermata dua. Jika He gagal tampil konsisten, maka kritik akan datang deras. Tetapi jika ia berhasil bangkit dan tampil cemerlang, maka ia akan disanjung sebagai idola baru di Kota Kembang. Sekarang, mari kita coba membayangkan skenario ideal. Tam He diberi waktu 2 hingga 3 pekan ke depan untuk meningkatkan kebugarannya secara bertahap. Ia mulai mendapatkan menit bermain lebih banyak, misalnya 45 menit, kemudian 60 menit, hingga akhirnya bisa tampil penuh. Jika hal ini tercapai, maka baik Persib maupun timnas Indonesia akan merasakan dampak besar. Persib akan memiliki gelandang pengatur serangan yang cerdas dan bisa mengontrol tempo permainan, sementara timnas akan punya motor di lini tengah yang mampu mengimbangi permainan lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Sebaliknya, jika ia terus tertinggal dalam hal kebugaran, maka rumor bahwa Tam He sudah habis akan semakin mengemuka. Publik akan mulai mempertanyakan keputusan Persib mendatangkannya, apalagi dengan gaji besar yang kabarnya ia terima. Bahkan, timnas Indonesia pun bisa kehilangan salah satu senjata andalan mereka. Jadi, nasib Tam He kini benar-benar berada di tangannya sendiri. Dalam dunia sepak bola, mental juga punya peran penting. Seorang pemain yang sering diragukan atau dihujani kritik bisa saja tenggelam jika mentalnya tidak kuat. Tetapi bisa juga justru termotivasi untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Kita tentu berharap Tam He termasuk kategori yang kedua. Dengan pengalaman panjangnya di Eropa, seharusnya ia tahu bagaimana cara menjaga motivasi dan kembali ke performa terbaik. Akhirnya, semua kembali pada waktu. Publik bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia harus sedikit bersabar menunggu kebangkitan Tam He. Masih terlalu cepat untuk mengatakan bahwa ia sudah habis. Faktanya, kualitasnya masih ada, hanya saja tubuhnya perlu waktu untuk kembali ke level kompetitif. Jika dalam beberapa pekan ke depan ia bisa bangkit, maka label Profesor Lini Tengah akan kembali melekat dan Persib maupun timnas Indonesia akan tersenyum puas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Tam He memang sudah habis atau justru hanya butuh waktu adaptasi? Apakah ia bisa segera bangkit dan membuktikan kualitasnya di Persib Bandung serta timnas Indonesia? Itulah tadi pembahasan panjang kita mengenai kondisi Tam He yang saat ini sedang menjadi sorotan. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini dari kalian akan sangat berarti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam olahraga.